Jadi merujuk pada pengertian pasar modal tadi yang akan kita bahas di sini, pasar modal itu sebagai tempat pertemuan antara permintaan maupun penawaran surat berharga. Jadi di tempat ini pelaku pasar yaitu individu atau badan usaha yang kelebihan dana atau yang surplus fund itu melakukan investasi dalam surat berharga. Dan juga di tempat inilah, di pasar modal itu, suatu perusahaan yang membutuhkan dana akan menawarkan surat berharga. Caranya bagaimana? Dengan listing. Listing itu apa? Dengan keanggotaan mereka di Bursa Efek Jakarta. Jadi perusahaan yang sudah masuk ke Bursa Efek itu termasuk dalam perusahaan yang sudah go public, sudah listing. Oke, lanjut ke kaitan sama transaksi investasi atau jual beli surat berharga di pasar modal. Itu bentuknya apa? Bentuknya bisa utang berjangka maupun berbentuk dengan penyertaan. Yang disebut dengan utang berjangka itu bisa jangkanya jangka panjang maupun jangka pendek, yaitu merupakan suatu bentuk pendanaan dalam suatu perusahaan, emiten, entitas. Caranya bagaimana? Dengan menerbitkan surat berharga. Dan surat berharga tadi dijual kepada pemodal, kepada pihak yang surplus, kepada investor. Jadi dengan penerbitan surat berharga tersebut, mereka mengeluarkan janji tertulis kepada pihak yang meminjam dana dengan disertai kewajiban membayar sejumlah balas jasa berupa bunganya. Jadi janjinya ini itu sebagai payung hukum mereka, baik secara pidana maupun secara perdata. Maka karena mekanisme yang berlaku di pasar modal itu memberikan jaminan kepada pemodal atau kepada investor, maka emiten yang di sini merupakan entitas perusahaan itu dapat dipercaya keandalannya. Nah, sekarang payungnya dalam pasar modal itu siapa? Kalau dulu kita kenal yaitu Badan Pengawas Pasar Modal, kalau sekarang yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Maka dalam kaitan sama utang berjangka, penerbitan surat berharga tadi, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek, itu bentuknya apa? Pertama yaitu berbentuk surat obligasi. Obligasi itu apa sih? Obligasi itu merupakan surat hutang. Jadi, surat hutang itu diterbitkan oleh suatu entitas. Biasanya berbentuk badan usaha, berbentuk perseroan terbatas. Dan dalam obligasi itu disertai janji dan bagi investor tadi, bagi pihak yang surplus yang memberikan pinjaman tadi akan memperoleh imbalan berupa bunga. Bunganya itu merupakan kesepakatan antara pihak peminjam dengan yang memberikan pinjaman. Biasanya obligasi itu mempunyai hari jatuh tempo yang relatif panjang. Itu semua tergantung kesepakatan dan kesepakatannya itu biasanya di atas 3 tahun. Karena apa? Karena mereka mengeluarkan obligasi itu pastinya juga untuk ekspansi usaha. Yang kedua adalah bentuk sekuritas kredit, sekuritas lainnya. Itu ada jenis sekuritas, itu bisa bentuknya right, warrant, opsi maupun future. Jadi terkait untuk yang pertama, right itu misalkan dari pemegang saham lama itu memberikan hak terlebih dahulu untuk memiliki saham baru yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Jadi yang bisa membeli saham baru dari suatu perusahaan penerbit surat berharga itu banyak yang sudah memiliki saham lama dari perusahaan tersebut. Jadi tambahan saham itu hanya diberikan kepada pemegang saham yang telah menerbitkan saham baru atau disebut dengan HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu. Yang kedua, itu bentuknya ada waran. Waran itu berupa pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga untuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham atau disebut call option. Dan karena dia mempunyai hak untuk membeli saham, maka dia juga mempunyai hak untuk menjual saham pada harga yang telah ditentukan. Terus ada yang namanya future.
Voucher. Voucher itu merupakan hak untuk membeli produk turunan dari sekuritas. Itu bentuknya berupa hak opsi untuk masa yang akan datang. Itu haknya itu untuk membeli saja pada harga yang sudah ditentukan. Terus yang kedua, terkait dengan penyertaan. Penyertaan di sini itu merupakan bentuk penanaman modal untuk entitas. Caranya bagaimana? Dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu. Jadi, ketika suatu investor itu sudah menyetorkan dana ke suatu perusahaan, dia juga termasuk pemegang saham dari perusahaan tersebut, juga sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Maka di sini perusahaan yang memerlukan dana tadi menerbitkan surat berharga dan kemudian dijual lagi kepada pemodal. Akibatnya apa? Akibatnya dari pemodal tadi, pihak yang surplus tadi itu juga memiliki hak atas persentase kepemilikan dari saham tadi. Jadi surat berharga yang penyertaan di sini itu bentuknya yaitu bentuk share atau bentuk saham. Maka sebagai pemodal, mereka akan mendapatkan keuntungan secara periodik, yaitu bentuk dividen. Dividen itu diperoleh dari atau berapa jumlahnya itu tergantung dari rapat umum pemegang saham. Apakah dividen akan diberikan atau tidak? Apakah dividen itu dalam bentuk uang tunai ataupun dalam bentuk saham, itu yang menentukan yaitu RUPS. Selain keuntungan dalam bentuk dividen, pemegang saham itu juga mempunyai keuntungan dalam bentuk capital gain, yaitu selisih lebih antara harga beli dengan harga jual. Oke, untuk selanjutnya masuk ke materi manfaat keberadaan pasar modal. Kenapa pasar modal itu memberikan manfaat? Sebenarnya manfaat dari pasar modal itu apa? Pertama yaitu menyediakan sumber pembiayaan yang sifatnya itu bersifat jangka panjang. Kenapa dikatakan jangka panjang? Karena dengan adanya pembiayaan di pasar modal itu akan memberikan investasi, akan memberikan sumber dana yang bisa digunakan oleh perusahaan yang kekurangan dana dalam jangka waktu yang panjang. Jangka waktunya kan tadi saya sebutkan yaitu lebih dari 3 tahun. Jadi kalau perusahaan itu memperoleh modal dari bank, maka perusahaan itu akan mempunyai kewajiban untuk mengangsur dalam setiap bulan. Tetapi kalau dari pasar modal itu kewajibannya yaitu hanya untuk memperbaiki kinerja perusahaan, sehingga nanti perusahaan itu akan memperoleh keuntungan. Keuntungannya nanti akan dibagikan kepada para pemegang saham. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. Jadi, dengan adanya pasar modal itu dapat digunakan sebagai gambaran investasi untuk investor. Jadi, apakah investor itu akan mempertahankan sahamnya atau mereka akan melepas sahamnya? Itu ada transparansi terkait dengan bagaimana kinerja dari perusahaan. Karena apa? Karena perusahaan yang sudah go public itu punya kewajiban untuk mempublikasikan dari laporan keuangannya. Sehingga kapan waktunya investor itu untuk membeli ataupun menjual sahamnya, itu juga sudah bisa diprediksi oleh investor, yaitu dengan menggunakan analisis teknikal maupun dengan menggunakan analisis fundamental. Yang ketiga, memberikan perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek keterbukaan dan profesionalisme. Jadi karena tadi untuk perusahaan yang sudah go public itu berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik, sehingga di sini bisa tercipta keterbukaan, ada iklim berusaha yang sehat. Jadi dari perusahaan atau entitas tadi mempunyai kewajiban untuk apa? Untuk memperbaiki kinerja perusahaan.
dan bagaimana kinerjanya nanti akan dipublikasikan dalam laporan keuangan, bisa terlihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan nanti akan juga sebelum dipublikasikan itu harus ada audit dari audit yang sudah ditunjuk oleh OJK. Maka di sini apa yang diberikan kepada publik itu berupa real dari bagaimana kinerja perusahaan. Jadi tidak ada rekayasa. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik, yaitu dengan adanya pasar modal, maka bagi investor itu tidak ada batasan minimalnya. Mereka bisa menjadi pemilik dalam suatu perusahaan itu tidak ada batas minimalnya, yaitu dengan beroperasi pasar modal itu investor bisa melikuidasi surat berharga dimiliki pada setiap saat. Jadi mereka itu mempunyai peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerjaannya apa? Menjadi pemilik dalam suatu perusahaan. Karena batas minimalnya untuk menjadi pemilik dalam suatu perusahaan itu hanya mereka memiliki satu lot saham dari suatu perusahaan. Satu lot itu hanya 100 lembar saham. Jadi bagi para yang menganggur, itu juga bisa menjadi pemilik dari perusahaan itu. Caranya bagaimana? Mereka bisa menjadi pialang, ataupun dari broker, ataupun dari pemegang saham dari suatu perusahaan. Akses kontrol sosial. Dari masyarakat bisa mengakses dari bagaimana kinerja dalam suatu perusahaan. Caranya bagaimana? Melihat dari laporan keuangan yang dipublikasikan dari masing-masing emiten. Jadi mereka bisa mengendalikan kapan waktunya kita harus memegang atau membeli ataupun menjual saham. Bagaimana kinerja perusahaan itu bisa diakses secara bebas oleh perusahaan, oleh para pemegang saham. Yang keenam yaitu menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi yang disebut dengan leading indikator. Leading itu merupakan landasan, yaitu untuk mengevaluasi tren yang belum muncul atau belum digunakan. Bagaimana misalkan akan ada perusahaan itu akan diambang kebangkrutan, maka langkah yang harus diambil seperti apa? Itu ada prediksinya dalam suatu pasar modal. Jadi dengan adanya leading indikator itu kita bisa mengawasi, kita bisa membuat suatu prediksi kapan kita harus membeli ataupun menjual saham. Caranya bagaimana? Dengan melakukan analisis teknikal maupun menggunakan analisis fundamental itu tadi. Jadi keberadaan pasar modal itu sangat membantu dalam perekonomian dalam suatu negara.